Yang pertama, istawa ada 3 manhaj yang diikuti oleh umat Islam dalam Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sebagian besar ulama salaf mengartikan istawa itu secara tafwid. Tafwid itu artinya apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Artinya hanya Allah yang tahu, kita nggak tahu. Itu ulama salaf. Yang kedua ulama khalaf, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istawa itu artinya apa? Istawa itu diartikan secara takwil. Apa takwilnya? Istawa itu artinya Allah menguasai arasy, Allah mengatur arasy, Allah mengendalikan arasy. Itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga ada pendapat Wahabi. Kalau Wahabi mengartikan istawa, Tuhan duduk-duduk bersemayam, duduk-duduk di atas arasy. Setiap pukul 3 pagi turun ke langit pertama di dunia. Itu Wahabi. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terserah. Kalau ikut ulama salaf, hanya Allah yang tahu. Imam Ahmad berkata, istawa kama akhbar, la kama yakhtur fi qalbil bashar. Allah beristiwa seperti yang dikabarkan dan tidak seperti yang terlintas dalam pikiran manusia. Jadi takwil. Kalau ulama khalaf menafsirkan istawa, wastiwa'uhu qahruhu wastiwa'uhu. Istiwanya Allah itu adalah pengendalian Allah dan kekuasaan Allah. Itu ulama khalaf. Itu istawa. Bagaimana bisa bersatu? Tapi semuanya bisa bersatu dalam Asy'ariyah kecuali bersatu dengan Wahabi. Kalau Wahabi tidak bisa. Hal layaknya kita jadikan ini pendapat ketiga. Anda boleh mentakwil, Anda boleh mentafsir, dan Anda boleh membawa makna sesuai dengan zahirnya. Selesai pembahasan. Tapi tidak, yang membawa secara zahir ini yang batil. Yang sahih itu tafwid dengan takwil. Padahal tafwid dengan takwil itu sama sekali tidak akan pernah berujung dia. Banyak masyarakat Aceh, madhab fikih Imam Syafi'i, madhab akidah Asy'ari Maturidiyah. Mengapa orang Aceh khususnya tidak memilih akidah Imam Syafi'i? Dan apa sebenarnya akidah Imam Syafi'i? Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebenarnya pertanyaan ditujukan untuk orang Asy'ari. Kenapa Anda memilih Imam Syafi'i sebagai madhab fikih dan memilih Imam Abu Hasan al-Asy'ari sebagai madhab akidah? Ini sebenarnya salah satu kontradiktif. Kalau saya boleh berujar, kalau kita perhatikan madhab Asy'ariyah, tidak ada satupun madhab di dunia ini yang lebih banyak kontradiktifnya, ta'arudnya dibandingkan Asy'ariyah. Tapi yang lucunya kalau kita perhatikan madhab Asy'ariyah, kontradiktif sesama mereka, saling berselisih sesama mereka, itu penuh dengan toleransi. Berbeda halnya ketika mereka berselisih dengan orang selain mereka. Salah satu faktanya kalau kita berujar di sini, barangkali kita mengingat apa yang pernah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang dua pandangan ketika mereka berhadapan dengan ayat sifat dan berkaitan dengan ayat-ayat berkaitan dengan sifat Allah dan sunnah Rasul tentang sifat Allah. Mereka memilih dua jalan, jalan ta'wil, memilih jalan ta'wil dan memilih jalan tafwid. Padahal kita perhatikan tafwid dan ta'wil itu dua jalan yang sangat berbeda. Yang bahkan yang layaknya orang yang melakukan tafwid, dia itu harus menyesatkan orang yang melakukan ta'wil. Orang yang melakukan ta'wil harus menyesatkan orang yang melakukan tafwid. Tapi dalam madhab Asy'ariyah dua-dua itu boleh saja. Ini kontradiktif. Sama halnya ketika mereka mengatakan madhab kami secara fikih Syafi'i, tapi ketika kami berakidah kami kembalikan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Yang jadi pertanyaan dari saya sebenarnya, betul tidak mereka mengembalikan akidahnya kepada Abu Hasan al-Asy'ari? Betul tidak? Betul tidak Anda menganut apa yang dianuti oleh Abu Hasan al-Asy'ari? Ataupun kita berakidah Asy'ari sebagai akidah yang mengikuti imam-imam Asy'ari setelah abad ke-8? Betul tidak kita mengikuti Imam Baqillani, Abu Hasan at-Tabari? Dua orang ini yang dikenal selalu sejalan pemikiran akidah mereka dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Ini pertanyaan pernah saya lontarkan juga kepada orang yang mendakwakan dirinya Asy'ari. Kenapa Anda fikihnya Syafi'i sedangkan akidahnya Asy'ari? Mereka mengatakan kenapa kami bermadhab fikih Syafi'i? Karena madhab fikih Imam Syafi'i itu pemikiran dan metodologi Imam Syafi'i yang kita gunakan dalam fikih kita.
Tapi kenapa akidah kita Asy'ari? Karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dikenal sebagai pembaharu akidah. Imam Asy-Syafi'i tidak dikenal sebagai pembaharu akidah. Ini jawaban mereka. Kalau Anda bertanya soal ini, jawabannya seperti ini. Tapi di sini perlu kita perhatikan apa perbedaan fikih dengan akidah. Hari ini sering bermunculan pemahaman fikih Imam Syafi'i, fikih Imam Maliki, fikih Abu Hanifah, Hanafi, fikih Al-Hambali. Sebenarnya ini konteks lafaz yang sudah selalu berlebihan. Sebenarnya bukan fikih mereka. Yang patut kita katakan lafaz yang sebenarnya yang sahih, fikih al-Islami, fikih Islam. Tapi metodologi pencarian dalilnya itu metodologi Imam Syafi'i. Tidak ada fikih Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sendiri tidak akan pernah mendakwakan kalau fikih itu miliknya. Fikih Islami, tapi metodologi tempuh yang kita tempuh ketika mencari dalil itu metodologinya Imam Syafi'i. Seperti itu juga dalam Hambali, Maliki dan juga Hanafi. Tapi berbeda halnya dengan akidah. Imam Maliki, Hanafi, Ahmad ibn Hanbal dan semua mereka punya satu metodologi dalam akidah. Ini nanti kalau ada pertanyaan, barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan ini. Yang sahih dari mereka, mereka tetap menetapkan apa yang Allah tetapkan. Itu fikihnya. Metodologi akidah mereka satu, mengembalikan semuanya kepada kitab Allah, mengembalikan maknanya sesuai dengan zahir makna ayat dan juga sesuai dengan zahir makna hadis yang sahih dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kontradiktif sebenarnya kalau mereka mendakwakan fikih kami fikih Imam Syafi'i, sedangkan akidah kami akidah Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita selalu menjunjung tinggi Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai seorang sosok ulama yang terus mencari kebenaran. Abu Hasan Al-Asy'ari, Anda baca biografi beliau. Beliau orang yang paling gigih mencari kebenaran. Dulu pun ada yang mengatakan beliau itu masih tetap Mu'tazilah. Ada juga yang mengatakan beliau kembali dari Mu'tazilah ke pemahaman Ahlul Hadis atau pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga yang mengatakan fase ini fase ketiga. Ada yang mengatakan beliau melalui 4 fase. Ini terserah, karena dalam pembahasan akidah, a'immatul ummah, imam-imam umat ini tidak pernah berselisih dalam usul akidah. Mereka tidak pernah berselisih. Metodologinya sama. Kalau ada ayat dari Allah, ada hadis dari baginda Rasul yang sahih, selalu itu yang dijadikan acuan. Ini yang jadi kenapa di mukaddimah saya memulai akidah Asy'ariyah itu akan terus berkembang. Kalau ada orang Asy'ari mengatakan kami satu kalimat dalam akidah, itu jahil terhadap akidah Asy'ari. Dia tidak paham Asy'ariyah. Semua a'immah Asy'ari mengakui kalau mereka saling berselisih. Coba ambil satu kitab mereka dan bawa satu kitab imam yang lain. Perhatikan, ada tidak perselisihan di antara duanya. Belum lagi ketika di sini disebutkan kami, akidah kami Asy'ari dan Maturidi. Ini janggal dalam masyarakat. Mereka mengatakan akidah yang benar itu Asy'ari dan Maturidi. Padahal kalau kita perhatikan banyak sekali perselisihan antara Maturidi dengan akidah Al-Asy'ari. Bagaimana bisa bersatu? Tapi semuanya bisa bersatu dalam Asy'ariyah kecuali bersatu dengan Wahabi. Kalau Wahabi tidak bisa. Layaknya kita jadikan ini pendapat ketiga. Anda boleh mentakwil, Anda boleh mentafsir, dan Anda boleh membawa makna sesuai dengan zahirnya. Selesai pembahasan. Tapi tidak, yang membawa secara zahir ini yang batil. Yang sahih itu tafwid dengan ta'wil. Padahal tafwid dengan ta'wil itu sama sekali tidak akan pernah berujung dia. Tidak akan ketemu. Tapi kenapa mereka bisa? Ini kontradiktifnya madhab. Kenapa? Pertanyaan. Kenapa mereka selalu muncul dengan hal-hal kontradiksi? Ta'aruf, saling bertentangan. Karena di sini dalam akidah Al-Asy'ariyah tidak dibangun di atas asas dan metodologi yang kuat. Apa asas akidah mereka itu tidak ada. Maka muncul orang setelahnya akan melakukan sesuatu yang kadangkala menyelisihi pendapat orang sebelumnya. Berbeda dalam pandangan Ahlul Hadis ataupun dalam versi kita itu akidahnya orang Hanabilah. Yang kalau Anda menyebutkan diri Anda Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka punya satu patokan yang datang dari Allah, datang dari Rasul, itu harus kita imani sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasul. Punya satu patokan, maka tidak pernah muncul perselisihan. Akan datang orang setelah kita, akidah mereka juga sama. Tapi kalau tidak punya landasan seperti akidah Al-Asy'ari, ini akan datang setelahnya dan akidah mereka
pastinya akan berbeda dengan yang sebelumnya. Maka kalau Anda peneliti akidah Asy'ari, coba Anda perhatikan, ambil 2 contoh sampel untuk kitabnya Asy'ari, ambil yang sebelum abad 8 Hijriah dan ambil satu lagi Imam Asy'ari setelah abad 8 Hijriah. Coba Anda perhatikan berapa banyak perselisihan di antara 2 kitab tersebut.